Jam istirahat, suasana sekolah sudah kayak pasar. Nita suaranya yang memang sudah keras, kalau marah bisa kedengaran sampai musola belakang. Dan hari itu, Nita sudah memulai drama pagi dengan Pak Ujang, tukang sapu sekolah yang paling sabar sedunia. Pak, nyapu itu yang bener dong. Nih lihat pojokan itu, masih banyak debunya. Kalau gua alergi debu gimana? Iya Dek Nita, maaf ya. Bapak tadi buru-buru bagian depan dulu. Sekali lagi maaf ya. Maaf doang, dan nyelesain masalah Pak. Kalau tiap hari maaf, dan maaf, tapi pojokan tetap kotor, itu sama aja bohong. Iya sekarang saya sapuin ya, biar bersih. Baru sekarang lo mau disapuin? Harusnya dari tadi dong. Gimana sih Bapak ini? Duh, pusing Akika, bisa maaf ya udah ini. Jam istirahat kok udah berisik aja. Hei Nita, kalau lo ngerasa Pak Ujang kurang bersih kerjanya, ya lo bantuin dong, sekalian sapu-sapu. Tuh sapu banyak kan di gudang, lo tinggal ambil. Hah? Lo pikir gua gak ada kerjaan lain, Eis? Ini sekolah udah kotor, masa gua juga yang bersihin? Ada petugas dong, yaitu Pak Ujang. Ya tapi lo jangan ngegas mulu kayak kompor meleduk. Pagi-pagi orang mau adem malah kena semprot. Ember, suara Yei bikin pusing satu sekolahan. Alemong deh, kayak sirine ambulan. Udah gak usah ikut campur deh. Gua ngomong bener kok. Kenapa malah gue yang diserang? Nggak ada yang serang-serangan di sini. Kita cuma pusing lo berisik. Mata kalian buta apa gimana? Itu pojokan kotor loh. Kotor. Kotor? Iya, Bo, tapi kuping Ege hampir coplok sekarang gara-gara Yei. Volume suara Yei itu bukan manusia biasa. Udah ah, males gue ngomong sama dua orang yang kerjanya cuma nyinyir aja. Nah aman sekarang kita Udin. Ember. Jam pelajaran akhirnya selesai. Kami semua berencana untuk pulang sekolah. Tadi gua denger-denger kalian ribut lagi ya sama si Nita. Lagi? Lah emang gua nggak pernah berhenti. Dia tuh ya selalu ngerasa paling benar sedunia. Orang lain salah mulu. Iya Nek, sumpah nyebelin banget. Desi tuh kalau dinasihatin gak bisa. Ngomong baik-baik juga tetap nugas. Orang kayak gitu biasanya bakal kena batunya sendiri. Tinggal nunggu waktu aja. Ember, tuh organda bakal kena batunya, Kalian pada mau pulang bareng nggak? Gua kayaknya mau ke Kuitang dulu, mau cari buku-buku lama. Lumayan, katanya ada yang jual murah di sana. Naik apa, Asda? Kayaknya naik kereta aja deh, bisa lebih cepat. Ya udah Nek, Eke temenin. Daripada Eke pulang gak jelas, mending ikut Yei. Gue ikut lo aja ya Raisa. Oke deh kalau gitu gue balik sama si Ais aja. Hati-hati ya kalian berdua. Mereka tertawa sebentar, suasana mulai cair setelah drama pagi yang melelahkan. Raisa dan Eis berjalan masuk ke mobilnya, sementara gua dan Udin menuju stasiun kecil dekat sekolah. Kereta sore itu lumayan padat, angin dari AC cukup dingin dan suara rel yang beradu terasa menenangkan. Semuanya tenang sampai terdengar suara yang kami hafal betul. Bu, ibu kalau mau berdiri jangan dempet-dempet banget dong. Gerah tahu, apalagi seharian di luar rumah. Baunya udah gak jelas. Loh, saya nggak nempel-nempel. Emang keadaan di kereta padat begini, Mbak. Ya mau gimana lagi? Mbak, emang saya udah ke level mbak-mbak ya? Panggil Dek dong. Ya maaf, Dedek. Nah gitu dong, minta maaf aja susah. Tapi ini bisa jadi pelajaran ya buat ibu ya. Kalau di kereta itu jangan nempel-nempel. Asda jangan bilang Dese ada di kereta yang sama dengan kita. Iya, itu si Nita. Alemong, drama episode baru. Di kereta pula, gilingan ini. Ya sudah, kita samperin daripada makin kacau kan? Nita, udah. Ini kereta umum, jangan ribut begini. Asda, lah kok lo ada di sini? Nih lihat nih, si ibu ini dorong-dorong gua dari tadi. Gua ngerti, tapi ini bukan tempatnya buat ngegas kayak gini. Dita, sumpah ya Nek, volume suara Yei itu 300% dari batas aman kuping manusia. Udin, diam deh. Gua lagi marah ini, karena gua bener. Ya marah boleh lah, Bo, tapi jangan bikin satu gerbong migran dong. Begitu kami turun dari kereta, Nita masih cemberut sambil ngedumel. Gua mencoba tarik nafas panjang. Tiba-tiba, Nita terdiam mendadak. Oh my god, Asda. Tumbler gue, tas kecil gue. Hah? Tas apaan, Nita? Yang kecil yang gue pegang tadi isinya alat tulis sama tumbler baru gue. Ya ampun, kok gue bisa lupa ya tertinggal di kereta. Tuh kan, apalagi sekarang.
Drama Yei gak kelar-kelar. Udin, ini serius. Itu tas penting banget. Alat tulis dan tumbler gua di situ. Makanya Eke bilang dari tadi Nita, kalau mulut Yei nyala terus begini, otak Yei jadi nggak fokus. Udin, jangan nyebelin ya. Gua lagi panik ini. Nita, udah tenang dulu. Tas lo masih di kereta kan? Iya, terakhir gua taruh di bawah kursi. Gara-gara ribut tadi sama ibu-ibu, gua jadi lupa. Fix keributan tadi bikin IQ Yei turun sementara. Udin, sumpah ya, satu kata lagi, gua lempar lo ke rel kereta api. Eke tekotek Nek. Nita, udah kita lapor aja sekarang. Ada barang hilang ke petugas stasiun. Iya benar Asda, kita lapor aja ke sana. Yuk kita ke pos Lost and Found. Di ruang Lost and Found stasiun, AC dingin tapi suasana panas. Petugas KRL yang jaga sore itu, Mas Reno, sudah siap membantu. Mas, saya nggak mau tahu. Tas kecil saya harus ditemukan. Tadi saya tinggal di gerbong 3 di bawah kursi. Tolong cari sampai dapat. Gak mau, gak ada alasan. Tas saya harus ditemukan sekarang. Pokoknya sekarang juga. Sekarang katanya masih jalan, Mbak. Kami nggak bisa langsung naik ke dalam. Loh, gimana sih? Kereta dilewatin aja tiap 10 menit. Masa nggak bisa dicek? Tas saya kecil loh, tapi penting. Ada tumbler dan peralatan sekolah saya. Ya sudah, sambil saya hubungi petugas kebersihan kereta ya. Nah gitu dong, tumbler itu mahal loh. 300.000. 300.000 Nita, serius? Tumbler doang? Iya, tumbler gua 300.000. Itu limited edition. Ya ampun Nita, belilah yang baru. 300.000 itu masih bisa dicari. Gak mau, prinsip gue kalau barang gue hilang, gue harus balik ke gue lagi. Ini tugas mereka dong nyariin. Tapi yang teledor siapa? Lo kan? Ember, Yei yang sudah teledor. Itu karena ibu-ibunya yang bikin ribut, bukan gue. Mbak, kami akan bantu cek, tapi harus tunggu kereta itu putar balik. Biasanya butuh waktu 20-30 menit. Mbak bisa duduk dulu di pos. Syukur deh, buruan ya mas. Nanti keburu diambil orang. Nita, udah ya, kita tunggu aja. Mas Reno juga lagi proses kok. Kita tunggu di sini. Acara mencari buku di Kuitang terganggu deh gara-gara Yei. Ini lebih penting dong Udin. Terserah Yei deh, Meski wajahnya masih seperti bom waktu, mereka pun duduk di kursi tunggu. Nita tidak tahu sebentar lagi tasnya akan ditemukan, tapi tumblernya telah hilang. Dan itulah awal berita viral terjadi. Setelah hampir setengah jam menunggu hilangnya tas berisi tumbler itu, suara langkah cepat terdengar dari arah lorong. Seorang petugas Mas Aldi datang sambil menenteng tas kecil warna hitam milik Nita. Mbak, ini tasnya ya, ditemukan di bawah kursi gerbong 3. Ya ampun, itu tas gua Asda. Akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah ya, akhirnya ketemu lagi. Untung belum diambil orang. Alat-alat menulis gua di dalam kan? Sama tumbler juga ada kan? Silahkan dicek dulu ya Mbak. Nita langsung membongkar isi tas. Isi tas cek satu persatu, tapi tidak ada tumbler. Mas, tumbler gue mana? Alemong, apalagi sih ini? Waktu tas ditemukan, kondisinya memang begitu Mbak. Hanya ada itu. Nggak mungkin, tumbler itu gua taruh dalam tas ini. Semuanya ada, tapi kok bisa cuma tumbler yang hilang? Mas lo ngerti kan arah ngomongan gua? Maksud lo apa Nita? Iya, maksudnya apa ya Mbak? Ini pasti ada yang ngambil. Nggak mungkin hilang sendiri ini tumbler. Mbak, kami cuma menemukan tas dalam kondisi seperti itu. Kami tidak... Mas Reno, Mas Aldi, jangan ngibul. Kalian yang menemukan tas gua. Kalian harus jelasin kenapa tumbler gua hilang. Jangan-jangan kalian bersekongkol. Ya Tuhan, drama apa lagi sih ini, Nek? Nita, udah deh, jangan duduk dulu. Mungkin ada penumpang lain yang ngambil. Asda, diem deh. Gua tahu sekarang, ini kesalahan petugas. Kalau barang hilang di dalam kereta, itu tanggung jawab mereka. OMG, bisa mati Elda Eke disindang. Drama nggak kelar-kelar, Nek. Mbak Nita, kami sudah jelaskan. Kami hanya mengembalikan tas sesuai yang kami temukan. Tidak ada penambahan atau pengurangan isi. Bohong, gua nggak mau tahu. Tumbler itu harus balik lagi. Kalau enggak, gua akan viralkan semua ini. Biar kalian kena teguran dari atasan. Nita, jangan begitu. Nita, gilinya deh, Yei. Ini petugas cuma kerja. Bodoh amat, orang yang salah harus dihukum. Semua gua ekspos habis-habisan. Gak ada ampun. Jangan main-main ya sama Nita Marnita. Sunyi sejenak. Teriakan Nita menggema di pos kecil itu. Mas Reno menarik nafas panjang. Jelas merasa disudutkan. Gua dan Udin sadar ini bukan lagi sekedar drama kecil. Ini bisa jadi masalah yang besar.
Malam itu di kamar, Nita duduk sambil bermain HP. Amarah sore tadi belum padam, bahkan justru makin membara. Gue nggak bakal diem, nggak bakal. Nggak ada yang boleh seenaknya sama gue. Tas gue oke lah ketemu, tapi tumbler gue hilang. Terus petugasnya bisa bilang itu cuma yang ada. Ya ampun, gue tahu banget itu tumbler gue ada kok tadi. Pasti ada yang ambil. Netizen pasti ngerti dong rasanya barang berharga hilang. Gue mau keadilan. Petugas itu harus bertanggung jawab. Dia membuka aplikasi sosial media, menggugah foto tasnya dan caption panjang menjelaskan kronologi yang seenaknya dia bikin sendiri. Rasakan, lo pikir gue bakal diem, hah? Gue viralkan nih, gue tag semua akun KRL. Gue tag media biar lo semua lihat. Rasain lo. Postingan itu dipost. Nita tersenyum puas. Muncul sebuah kebanggaan memenuhi dadanya. Pagi itu sekolah belum ramai, tapi timeline sudah terbakar di media sosial. Tagar tumbler hilang dan petugas KRL masuk trending. Judul-judul akun gosip bertebaran. Petugas KRL diduga curi tumbler penumpang. Viral, pengakuan korban tumbler 300.000 hilang. Dan di tengah itu semua, nama Nita muncul di mana-mana. Gila Asda, ini si Nita beneran viral loh. Sampai masuk akun gosip besar. Iya Raisa, gue buka tadi pagi, kejadian kemarin sore langsung nongol dong. Gue nggak percaya deh, kemarin cuma drama kecil kan? Kok bisa begini jadinya? Coba ceritain deh Udin, kronologinya gimana sampai tumblernya itu bisa hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa jadi berita publik begini sih? Ala emang Raisa, panjang nek. Tapi intinya tuh, Dese war sama ibu-ibu di Kretong. War panjang, ribut sampai gerbong panas. Terus karena itu Dese lupa tas kecilnya. Pas petugas nemu tasnya ya, tumblernya itu gak ada. Udah begitu doang sebenarnya. Nah tapi nek, Dese malah nuduh petugasnya yang ambil. Padahal kita nggak tahu Saposka yang ambil. Jadi dia lupa sama tasnya, terus marah-marah gitu. Ember, itu yang bikin Eke kesel. Begindang ya, Dese sendiri yang teledor. Tapi nyalahinnya Organda. Iya, kemarin gue udah bilang ke dia, itu keteledorannya sendiri. Tasnya ditinggal di bawah kursi dan pas ribut, dia lupa. Terus sekarang petugas KRL-nya difitnah se-Indonesia. Udah bukan difitnah lagi, itu Organda bisa kena teguran. Cuma gara-gara tumbler Mursida. Bener gak Nek? Itu tumbler murah lagi, dibikin heboh. Ngeri, ini bukan perkara tumbler lagi. Ini udah bikin orang lain kelihatan salah. Mereka terdiam sejenak. Di luar kantin, siswa-siswi lain mulai ngomongin hal yang sama. Drama berikutnya tinggal menunggu waktu. Halo, siapa ini? Halo, selamat pagi Mbak Nita. Maaf mengganggu. Saya Albi, petugas yang kemarin menyerahkan tas Mbak di pos stasiun. Oh, kenapa lagi sih? Ingat Mbak semalam, itu sudah tersebar luas. Mbak, saya mohon tolong jangan diviralkan lebih jauh. Ini sangat berbahaya buat posisi saya. Saya bisa dapat teguran keras. Bisa dianggap pencuri walaupun saya tidak melakukannya. Ya terus, tumbler gua hilang kemana? Masa ada tuyul di kereta? Mahal loh tumbler itu. Saya ngerti Mbak, makanya saya hubungi Mbak pagi ini. Saya bersedia mengganti tumbler Mbak. Saya beli yang baru deh. Asal Mbak hapus videonya. Mas, saya mau tumbler saya, bukan tumbler yang baru. Ngerti? Tapi Mbak, saya benar-benar tidak mengambilnya. Saya hanya bantu nemuin tasnya saja. Saya cuma kerja sesuai SOP. Saya sumpah tidak mencuri apapun. Ya salah sendiri, tumbler gua hilang pas lo yang pegang. Yang ada siapa lagi kalau bukan petugas kan? Mbak, tolong jangan nuduh saya begitu. Saya bisa kena masalah besar. Saya punya keluarga yang harus saya jaga. Mas, itu bukan urusan saya. Yang diurus harusnya tumbler saya. Kenapa jadi bahas keluarga sih? Tapi saya... Udah bodo amat. Apa yang terjadi sama lo, berarti itu salah lo. Astagfirullah. Pagi yang biasanya tenang di kantor pelayanan KAI berubah jadi tegang. Tiba-tiba Pak Suganda, supervisor, memanggil Reno dan Aldi. Kalian tahu kenapa dipanggil? Iya Pak, mengenai video yang viral itu kan? Itu bukan sekedar viral, itu memalukan. Nama kita tercoreng, kalian berdua ada di lokasi. Jadi jelaskan, kemana tumbler itu? Pak, kami sudah bilang tas itu ditemukan di bawah kursi. Kondisinya memang begitu, tidak ada tumbler. Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Saya cuma mengembalikan tas yang kami temukan. Tidak ada barang tambahan, tidak ada yang kami ambil.
Kalian sadar ini bukan soal tumbler 300.000. Ini soal kepercayaan publik. Dan sekarang semua menyalahkan kita. Reno, kami beri surat peringatan. Berlaku 3 bulan, kamu tetap bekerja, tapi dibekukan dari front office. Pak, tapi saya sama sekali tidak. Sudah keputusan. Dan kamu Aldi, kami berhentikan mulai hari ini. Apa Pak? Saya dipecat, tapi saya cuma... Kami tidak bisa mempertahankan pegawai yang terlihat dalam insiden viral yang negatif, apalagi menyangkut dugaan kehilangan barang penumpang. Pak, saya tidak mencuri. Saya sumpah, saya cuma mengembalikan tas itu. Keputusan ini sudah final. Aldi menunduk, nampaknya berat. Pekerjaan yang ia banggakan kini semuanya hilang karena hanya sebuah tumbler. Dan semua ini terjadi karena satu postingan Nita. Malam itu timeline kembali rusuh. Malam ini media online sudah menuliskan kabar yang lebih serius. Judul-judul itu menyala di layar HP jutaan orang. Viral, tumbler hilang di kereta, petugas KRL dipecat. Akibat postingan yang viral, karyawan KAI kehilangan pekerjaan. Ada yang marah pada penumpang, ada yang membela petugas, ada juga yang penasaran siapa sosok penumpangnya. Namun di salah satu rumah kecil malam itu, Nita sedang tersenyum lebar. Hah? Tuh kan, akhirnya ada hasilnya. Rasain lo, udah dibilang jangan macem-macem sama gua. Gua bilang juga apa, jangan ngeremehin orang. Tumbler gua hilang, terima akibatnya. Satu orang kena teguran, satu orang lagi dipecat. Puas banget ya berita begini. Biar mereka tahu rasa. Tidak ada sedikit pun dia rasa bersalah, sementara netizen mulai marah, kecewa kepada perempuan bernama Nita. Pagi itu suasana sekolah jauh lebih panas dari kemarin. Bukan karena cuaca, tapi karena berita yang viral. Petugas KRL dipecat gara-gara tumbler. Nita, kita perlu ngomong deh. Hah? Ngomong apa? Gua sibuk ini. Gak usah sok sibuk. Lo tahu kan, gara-gara postingan lo, petugas kereta jadi kena SP dan satu orang dipecat. Terus kenapa? Emang salah gue? Emang tumbler gue hilang kok diambil mereka? Nita, lo itu yang lupa sama tas lo. Dan lo yang ribut kan sampai tas itu ketinggalan. Petugas cuma bantuin nemuin tas lo aja. Ya harusnya mereka jaga dong. Barang hilang kan tanggung jawab petugas, bukan gue. Alemon, tumbler Yei itu cuma 300.000. Itu mursidah. Kenapa nggak beli baru aja sih? Aduh berisik kok Udin. Lo kayak nggak punya barang kesayangan aja. Mita, lo yang teledor, tapi orang lain yang kena batunya. Lo pikir itu adil? Kalau nggak mau kena masalah, mereka harusnya kerja bener dong. Gampang kan? Mereka sudah mau gantiin tumblernya. Mereka mau menyisihkan uangnya dari gajinya. Tapi, kenapa lo nggak mau? Keras kepala banget lo. Emang gua nggak mau? Gua mau tumbler punya gua. Nggak mau yang baru. Mita, lo harus tanggung jawab atas apa yang lo lakuin. Orang itu kehilangan pekerjaannya. Lo ngerti gak sih? Itu bukan urusan gua. Urusan gua cuma tumbler gua yang hilang. Masalah mereka itu ya salah mereka sendiri. Nita, lo udah keterlaluan. Bukan cuma lo udah salah, tapi lo itu kejam. Gue cuma mau keadilan. Kalau mereka kena sanksi, berarti ada alasannya dong. Gilinya, Nek. Nita, itu organda sampai dipecat loh. Keluarganya gimana kalau nggak makan? Bisa mati ya enggak mereka? Alemong. Masalah dialah. Gue cuma bikin suara gue didengar. Netizen juga setuju sama gue. Lo pikir lo hebat? Lo gak hebat, Nita. Lo cuma nyusahin orang, bikin hidup orang hancur gara-gara tumbler. Mereka semua terdiam sejenak, terkejut, marah dan kecewa. Nita tidak berubah, tidak mau dimengerti dan tidak mau peduli. Sore itu Nita berjalan pulang dengan langkah masih sombong. Tapi yang tidak dia sadari, seluruh kompleks sudah melihat berita hari ini. Beberapa ibu-ibu yang biasa duduk di bangku depan warung langsung memandang tajam. Itu anaknya ya, yang bikin petugas kereta sampai dipecat? Iya, masa cuma gara-gara tumbler murah, orang bisa kehilangan kerjaannya? Sadis banget. Hari gini nyari kerja susah loh. Dia enak-enak aja main viral-viralan. Kenapa nih ibu-ibu Facebook pada ngomongin gua? Ngomong itu depan mukanya langsung dong. Kami cuma mau bilang, kelakuan kamu itu keterlaluan. Petugas itu kerja banting tulang tiap hari. Masa kamu viralin begitu aja? Kamu pikir hidup mereka mainan? Tapi tumbler gua hilang, Bu. Itu penting.
Penting mana orang lain kehilangan pekerjaan, kamu cuma kehilangan botol minuman. Anak zaman sekarang ya, mentang-mentang bisa viralin, jadi seenaknya aja. Halah, kalian ibu-ibu drama. Kamu ingat nah kata-kata kamu itu, tindakan kamu itu bisa menghancurkan hidup orang. Kamu jadi musuh masyarakat sekarang. Bukan karena tumbler itu hilang aja, tapi karena kamu gak punya rasa kasihan. Bener, harusnya kamu minta maaf. Bukan bangga begini. Di komplek ini, semua orang jadi tahu kamu. Kamu harus tanggung jawab. Nita kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, kepercayaan diri sombongnya terguncang. Sore itu sesampainya di rumah, dia masih lelah setelah dimarahi ibu-ibu komplek. Nita, anakku, beberapa hari ini, kok kamu nggak bawa tumbler kesukaan kamu sih? Bu, jangan bahas tumbler dulu. Aku lagi pusing ini. Ibu sengaja cucikan loh, tapi kamu nggak ambil-ambil dari dapur. Bu, apa tadi ibu bilang? Ini tumbler kamu, ibu cuciin 2 hari yang lalu. Kamu taruh sembarangan, makanya ibu ambil. Ibu kira kamu mau pakai lagi. Jadi, tumbler yang bikin viral ini dicuci ibu. Iyalah, kamu taruh di meja makan, terus lupa mungkin. Jadinya ibu simpan aja setelah dicuci di dapur. Tapi kenapa kamu jadi kaget begitu? Ada apa, nak? Nita terpaku seluruh drama yang ia buat, video viral, tuduhan pencurian, petugas dipecat, semua itu runtuh dalam sekejap. Nita menutup mulutnya dengan tangan. Dia merasakan rasa bersalah yang menghantam seperti batu besar. Dia harus memperbaikinya. Halo semuanya, saya Nita, penumpang yang videonya viral tentang tumbler yang hilang. Pertama-tama saya mau minta maaf. Tumbler saya ternyata tidak hilang. Ternyata tumbler itu ada di rumah, dicuci oleh ibu saya. Saya sangat bersalah karena sudah menuduh yang tidak-tidak. Saya sudah memviralkan petugas kereta tanpa bukti. Saya sudah bikin keributan nasional karena kesalahan saya sendiri. Kepada Mas Aldi, Mas Reno, dan seluruh petugas, saya benar-benar minta maaf. Saya salah, saya hilaf, saya sudah terbawa emosi. Tak lama setelah video itu viral, balik ke pihak KAI mengeluarkan pernyataan resmi setelah mengevaluasi ulang, memeriksa prosedur dan melihat bahwa tuduhan Nita tidak berdasar. Mas Aldi tidak jadi dipecat, surat itu dicabut. Ia kembali bertugas. Mas, saya minta maaf ya, saya benar-benar menyesal. Saya tahu kata-kata saya bikin Mas kehilangan ketenangan. Saya janji, saya nggak akan asal nuduh lagi. Tidak apa-apa, Mbak. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas. Dan saya sudah memaafkan Mbak. Reno pun mengangguk menyalami Nita. Gua, Raisa, Udin, dan Eis tersenyum lega. Drama panjang itu akhirnya menemukan ujungnya. Begitulah hidup, terkadang emosi bisa menutup akal sehat. Terkadang satu tindakan kecil bisa menghancurkan banyak hal. Tapi selama masih ada kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan, selalu ada jalan untuk memperbaiki. Jadi cerita